Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce myself. My name is Karisha Zara Prawinda. I'm mathematics student 2018 in Mathematics Department, Faculty of Science and Technology, Airlangga University. And I'm here to present my research. This presentation is about analisis kestabilan dan estimasi parameter model matematika penyebaran COVID-19 yang berisiko terkena penyakit sirosis hati. Coronavirus disease 2019 or COVID-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. COVID-19 first entered Indonesia on March 2, 2020 with 2 infected patients. Patients infected by the coronavirus can transmit to 2 to 3 other people or more through the tiny droplets from the nose or mouth when someone coughs or sneezes, with an average transmission time of approximately 8 days after the onset of symptoms. East Java Province has the second highest cumulative number of active COVID-19 cases after DKI Jakarta. The issue of COVID-19 in East Java Province itself was confirmed for the first time on March 17, 2020 in Surabaya. One of the mechanisms of increased liver function is suspected due to the hepatotoxic effect of several drugs used in the treatment of COVID-19 patients, such as chloroquine, macrolides, quinolones, and lopinavir or ritonavir. The next is problem formulation. Number 1 is how is the local stability analysis of the equilibrium point in the mathematical model of the spread of COVID-19 at risk of developing liver cirrhosis. And the second is how are the parameter estimation results obtained from the mathematical model of the spread of COVID-19 who are the risks of developing liver cirrhosis. And the last is how are numerical simulation and interpretations of mathematical models of the spread of COVID-19 at risk of developing liver cirrhosis. And the next is purpose. Number 1 is to find out the analysis of the local stability of the equilibrium point in the mathematical model of the spread of COVID-19 at risk of developing liver cirrhosis. And the second is to find out the value of the estimated parameters that affect the mathematical model of the spread of COVID-19 at risk of developing liver cirrhosis. And the last is to find out the numerical simulation to interpret the analysis result. And next is problem limitations. Number 1 is the basic mathematical model of COVID-19 transmission refers to the 2020 journal written by Rezapur et al. 2020. And second is the data used for parameter estimation is cumulative case data of COVID-19 transmission in East Java Province from October 1, 2021 to December 9, 2021. And the last is the method used for the parameter estimation process is a genetic algorithm using MATLAB R 2007B software. Selanjutnya yang pertama ada sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan. Hati merupakan organ tubuh yang memiliki fungsi penting dalam proses pencernaan makanan, membantu proses penggumpalan darah, dan membuang zat beracun dalam tubuh. Gangguan fungsi hati ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti keturunan, infeksi virus hepatitis, keracunan obat, perlemakan hati, hingga konsumsi alkohol yang berlebih. Lalu yang kedua yaitu ada sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial itu suatu sistem yang memuat lebih dari satu persamaan diferensial. Sedangkan persamaan diferensial yaitu persamaan yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama ada tipe, lalu yang kedua ada orde, dan yang ketiga ada linearitas. Nah, berdasarkan tipe, persamaan diferensial ini terdapat 2 tipe. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial.
Nah, persamaan diferensial biasa ini yaitu persamaan diferensial yang hanya mengandung turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Sedangkan jika persamaan diferensial parsial yaitu persamaan diferensial yang hanya mengandung turunan satu atau lebih variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. Seperti itu. Lalu berdasarkan ordenya. Orde dari persamaan diferensial ini dapat diperoleh dengan melihat tingkat turunan tertinggi atau derajat tertinggi dari persamaan diferensial tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada berdasarkan linearitas. Berdasarkan linearitas ini terdapat dua, yaitu linear dan non-linear. Suatu PD dikatakan linear jika persamaan diferensial yang di dalamnya tidak terdapat perkalian antara variabel terikat. Sedangkan kalau non-linear yaitu persamaan diferensial yang di dalamnya terdapat perkalian antara variabel terikat. Lalu yang ketiga ada kestabilan sistem linear. Kestabilan dari titik setimbang model ini digunakan untuk mengetahui apakah solusi dari sistem ini menuju titik setimbang atau tidak. Nah, pada penelitian saya ini, model yang akan saya bahas nanti berbentuk sistem persamaan diferensial non-linear, sehingga untuk menganalisis kestabilan titik setimbangnya diperlukan linearisasi di sekitar titik setimbang dengan menggunakan matriks Jacobian. Nah, tujuan dilakukannya analisis kestabilan titik setimbang ini adalah untuk memprediksi dinamika yang mungkin terjadi pada sistem. Lalu yang keempat yaitu ada bilangan reproduksi dasar. Biasanya bilangan reproduksi dasar ini dapat dinotasikan dengan R0. Parameter ini didefinisikan sebagai ekspektasi banyaknya kasus sekunder yang timbul akibat individu yang terinfeksi suatu penyakit masuk pada satu populasi yang rentan. Nah, jika nilai bilangan reproduksi dasar ini atau R0 ini lebih dari 1, maka mengakibatkan terjadinya epidemik dalam suatu populasi. Sebaliknya, jika R0-nya kurang dari 1, maka kondisi endemik akan hilang dari suatu populasi. Nah, untuk menentukan R0-nya dapat dilihat dari nilai eigen terbesar dari matriks FZ inverse, di mana matriks FZ inverse-nya ini sudah disubstitusikan titik setimbang non-endemik atau N0-nya. Lalu yang kelima yaitu ada kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz ini yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan tanda bagian real dari akar-akar persamaan karakteristik tanpa mencari akar-akar persamaan karakteristik terlebih dahulu. Nah, biasanya pada permasalahan tertentu biasanya sulit dilakukan penentuan akar-akar persamaan karakteristiknya atau nilai lambdanya. Nah, kriteria Routh-Hurwitz ini merupakan salah satu metode yang bisa membantu untuk menentukan tanda bagian real dari akar-akar persamaan karakteristik tersebut. Lalu yang keenam ada algoritma genetika. Algoritma genetika ini merupakan metode optimasi dan pencarian yang berdasarkan pada prinsip seleksi alam. Nah, algoritma genetika ini dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan kontinu maupun diskrit. Nah, pada penelitian saya kali ini, algoritma genetika ini digunakan untuk mengestimasi parameter pada model matematika penyebaran COVID-19 yang beresiko terkena penyakit sirosis hati. Nah, tujuan dari estimasi parameter dengan menggunakan algoritma genetika ini yaitu untuk mengetahui nilai dari estimasi parameter yang berpengaruh pada model matematika penyebaran COVID-19 yang beresiko terkena penyakit sirosis hati. Dan yang ketujuh yaitu ada metode Runkuta. Metode ini dapat digunakan untuk mencari solusi numerik yang mendekati solusi eksak dari suatu persamaan diferensial. Nah, metode Runkuta ini yang sering digunakan dan memiliki tingkat akurasi yang baik adalah Runkuta orde keempat. Selanjutnya terdapat diagram transmisi dan terdapat beberapa asumsi yang nantinya digunakan pada penelitian ini. Pada diagram transmisi terdapat 4 kompartemen yaitu S, E, I, C, dan R.
di mana S yaitu populasi manusia rentan terhadap virus COVID-19, E yaitu populasi manusia yang terpapar namun belum dapat menularkan virus COVID-19, I yaitu populasi manusia yang terinfeksi virus COVID-19, IC yaitu populasi manusia yang terinfeksi sirosis hati, dan R yaitu populasi manusia yang sembuh. Selanjutnya terdapat asumsi dalam model penyebaran COVID-19 yang berisiko terkena penyakit sirosis hati ini. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu laju kematian alami dianggap sama, jumlah total populasi adalah konstan, laju kematian akibat penyakit diperhitungkan, individu yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki kekebalan sementara, dan yang terakhir yaitu populasi R atau recovery menyatakan individu yang telah sembuh dari COVID-19 maupun dari penyakit sirosis hati. Selanjutnya yaitu ada model matematika. Pada slide ini terdapat model matematika yang sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi. Pada model matematika yang sebelum dimodifikasi ini terdapat 4 kompartemen, yaitu S, E, I, dan R, di mana S yaitu populasi manusia yang rentan terhadap virus COVID-19, E yaitu populasi manusia yang laten, terus I yaitu populasi manusia yang terinfeksi virus COVID-19, dan R yaitu populasi manusia yang sembuh. Pada penelitian ini saya memodifikasi dengan menambahkan kompartemen IC, yaitu populasi manusia yang terinfeksi sirosis hati. Alasan saya menambahkan kompartemen IC yaitu karena orang yang terinfeksi COVID-19 mempunyai resiko terkena penyakit sirosis hati yang disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan yang digunakan pada terapi pasien COVID-19. Nah, oleh karena itu, model matematika yang akan saya bahas nantinya dapat dikelompokkan menjadi 5 kompartemen, yaitu S, E, I, C, dan R. Dengan S yaitu populasi manusia yang rentan terhadap virus COVID-19, E yaitu populasi manusia yang laten, I yaitu populasi manusia yang terinfeksi COVID-19, IC yaitu populasi manusia yang terinfeksi sirosis hati, dan R yaitu populasi manusia yang sembuh terhadap COVID-19 maupun terhadap sirosis hati. Selanjutnya pada slide ini dapat disajikan deskripsi variabel dan parameternya. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur melalui jurnal, buku referensi, maupun artikel yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19, penyakit sirosis hati, metode algoritma genetika, dan model matematika penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu memodifikasi model matematika penyebaran COVID-19 dengan menemukan populasi yang terkena sirosis hati. Yang keempat yaitu melakukan estimasi model menggunakan metode algoritma genetika. Yang kelima yaitu melakukan analisis kestabilan. Yang keenam yaitu melakukan simulasi numerik. Yang ketujuh menginterpretasikan hasil simulasi implementasi model matematika penyebaran COVID-19 yang berisiko terkena penyakit sirosis hati. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari langkah-langkah di atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.